Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yaliqu bikamalihi wa jalalihi wa uzmatihi wa sultanihi. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, mab'athul anwar al-ilahiyah wa faidul inayah an-nuraniyah. Bapak Ibu sekalian, kembali kita berjumpa pada malam syahdu, malam Jumat yang penuh berkah ini di rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah tadi kita mencurahkan semua, mungkin ada problem, mungkin ada kegembiraan, kebahagiaan, kekecewaan bercampur aduk, kita serahkan kepada Allah semuanya. Di masjid ini jadi saksi dengan para malaikat yang juga memadati masjid ini, mencatat siapa di antara hamba-hamba Allah yang datang bahkan dari jauh berkumpul di tempat ini. Tidak ada lain tujuannya kecuali taqarrub ilallah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam kesempatan singkat ini izinkan saya melanjutkan ayat ke-17. Ya, pernah kita bahas sedikit pada pertemuan yang lalu. Mathaluhum kamathalil ladzi istawqada an-nara falamma adaat ma hawlahu dhahaballahu binuri wa tarakahum fi dhulumatin la yubsirun summum bukmun umyun fahum la yarji'un. Perumpamaan mereka adalah seperti orang-orang yang menyalakan api. Maka setelah api itu menerangi sekelilingnya, maka Allah hilangkan cahayanya. Lalu mereka itu membiarkan mereka dalam kegelapan, tidak dapat melihat apapun. Mereka tuli, bisu, dan buta. Maka tidaklah mereka itu akan kembali ke jalan Allah yang benar. Bapak Ibu sekalian, di dalam Al-Quran ada yang disebut dengan Al-Mathal fil Quran, ada juga yang disebut dengan Al-Mathalul Quran. Al-Mathal fil Quran, konsep mathal ini, perumpamaan dalam Al-Quran. Ada juga Al-Mathalul Quran, perumpamaannya Al-Quran. Jadi ada dua hal yang berbeda di sini Bapak Ibu sekalian. Al-Mathal fil Quran, ilustrasi-ilustrasi yang ditampilkan Allah dalam Al-Quran untuk dijadikan i'tibar, pembelajaran, itu yang disebut dengan Al-Mathalul fil Quran. Ya. Tapi kalau Mathalul Quran, langsung itu pembandingan. Contoh misalnya ini, mathaluhum kamathalil ladzi istawqada an-nara, ini al-mathal fil Quran. Tapi kalau al-mathalul Quran, contohnya walaysa dzakaru kal unsa. Jadi tidaklah laki-laki itu sama dengan perempuan. Kemudian banyak contoh, nanti kita jelaskan. Dalam ilmu balaghah bahasa Arab Bapak Ibu, ada beberapa yang suka dijadikan langgang pembicaraan, gaya pembicaraan. Dalam tradisi Arab itu kadang-kadang sumpah, wallah, wallah, wallah. Ya. Dan Al-Quran juga memperkenalkan banyak sumpah. Bedanya sumpahnya Allah dengan sumpahnya manusia, kita bersumpah dengan nama Allah, wallahi, wabillahi, watallahi. Itu contohnya. Tapi kalau Allah bersumpah dalam Al-Quran, nah ini juga ada Al-Qasamu fil Quran dan Al-Qasamul Quran. Al-Qasamu fil Quran, sumpah dalam Al-Quran itu misalnya wadduha, demi waktu duha, wal laili demi waktu malam, wasyamsi demi matahari.
wal qamari demi bulan. Kenapa Allah bersumpah dengan makhluknya? Ya, karena memang biasanya manusia itu kalau terutama orang Arab bersumpah dengan makhluk-makhluk yang besar ya, seperti wasyamsi demi matahari, ada apa itu? Nah, ada lagi kebiasaan bahasa Arab itu selain bersumpah kadang-kadang dibuka dengan pembukaan-pembukaan yang orang bingung apa artinya itu. Misalnya huruful muqatta'ah fil Quran, alif lam mim, ta sin mim, ha mim, ain sin qaf, kaf ha ya ain sad, yasin, nun, qaf. Itu sering digunakan dalam Al-Quran. Nah, itu untuk menyentak perhatian orang Arab lawan bicara bahwa ini ada sesuatu yang unik. Ya. Biasanya kalau orang Arab itu diawali dengan kata-kata yang tidak punya makna secara publik, itu tertarik tuh. Nah, maka itu disebutkan wadduha wasyamsi wal qamari dan seterusnya. Yang ketiga sering digunakan Al-Quran untuk menarik pembicaraan, menarik perhatian orang. Ada yang disebut dengan istifhamul Quran. Istifhamul Quran itu pertanyaan dalam Al-Quran. Istifhamul Quran ada, al-istifhamu fil Quran juga beda itu. Misalnya, ara'aital ladzi yukadzibu biddin, tahukah kalian siapa yang mendustakan agama? Alam nashrah laka sadrak. Ya. Hal ataka haditsul ghasyiyah. Hal ata 'alal insani hinun min ad-dari lam yakun syai'an mazkura. Ya. Jadi alam tara kaifa fa'ala rabbuk. Pertanyaan-pertanyaan seperti ini bukan Allah enggak tahu, Dia Maha tahu. Cuman langgan bahasa Arab itu seringkali didandani dengan kalimat-kalimat bertanya. Mau enggak dengar apa yang dikatakan si fulan? Oh iya mau dong. Oh begini katanya itu. Ya. Jadi itu langgam bahasa. Jadi saya ulangi, kadang-kadang ada sumpah dalam Al-Quran, Al-Qasam fil Quran. Ada huruful muqatta'ah, huruf-huruf hijaiyah yang digabung-gabung itu menjadi satu pembuka surah. Ada lagi al-mathalu fil Quran, al-mathalu Quran ya, dan al-mathalu fil Quran. Ada lagi tadi, jadi ada sumpah, ada pertanyaan, ya. Kemudian juga ada huruful muqatta'ah dan ada mathal. Nah, kita lihat di sini. Manakala Allah Subhanahu wa taala menggunakan pembuka surah seperti tadi, itu ada fungsinya, Bapak Ibu, ada kode-kode rahasianya. Apabila Allah membuka ayatnya dengan kalimat tertentu, contohnya subhana. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Ada sesuatu yang tidak bisa dicerna oleh akal kalau Allah itu membuka surahnya itu dengan kata-kata subhana atau tabaraka. Tabaraka dan subhana itu bisa diartikan sama itu. Sama artinya Maha Suci Allah. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Jadi tidak ada yang tahu ajalnya orang itu kapan. Maka itu tabaraka, Maha Suci Allah. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulah. Nah, tidak ada orang yang bisa menjelaskan Isra Miraj itu seperti apa, hanya Allah yang Maha tahu. Maka itu diawali dengan subhana. Nah, jadi sudah berapa kata kunci yang Bapak Ibu tahu itu ya. Apabila diawali dengan kalimat subhana, di dalam penggambaran ayat itu nanti ada hal yang tidak bisa dicerna akal. Sama apabila Al-Quran itu, surah itu diawali dengan tabaraka, itu juga ada sesuatu yang tidak bisa dipastikan di situ. Kita nggak tahu kapan orang itu mati. Walaupun sakit tapi bisa sembuh lagi. Orang segar bugar kecelakaan mati seketika. Jadi itu dia.
Nah, tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kemudian ya saya ulangi, jadi pertama adalah huruful muqatta'ah, yang kedua al-matsalul fil Quran, yang ketiga al-qasamul Quran, al-qasam fil Quran, kemudian al-matsal fil Quran, kemudian yang kelima istifhamul Quran. Perhatikan Bapak Ibu, apabila Quran itu diawali kalimat bertanya, itu ada sesuatu yang sangat penting yang Allah akan ungkapkan. Bukan hanya penting pada masa Nabi, tapi juga penting sampai akhir zaman. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin, tahukah kalian siapa yang mendustakan agama? Ya kita enggak tahu. Fadzalikal ladzi yad'ul yatim, mereka itu yang suka menghardik anak yatim, tidak care terhadap anak yatim. Wala yahdhu ala ta'amil miskin, tidak mau memberikan perhatian terhadap fakir miskin. Ya. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin, nah itu tadi awalnya. Fawailul lil musallin, celakalah bagi orang yang salat. Orang salat celaka ini. Apalagi yang tidak salat ya kan, lebih celaka lagi. Siapa orang salat itu celaka? Alladzina hum an salatihim sahun, salatnya ompong-ompong. Kadang khusyuk rakaat pertama, rakaat keduanya kabur hilang. Konsentrasinya enggak fokus lagi. Ya. Nah kita kembali, mathaluhum kamathalil ladzi istawqara nara. Jadi ini ada 3 di sini Bapak Ibu. Mathaluhum, perumpamaan mereka. Ka itu sama dengan. Jadi contoh. Mathaluhum kamathalil ladzi istawqara nara. Itu huruf ka itu juga bisa dibuat sama dengan huruf mathal. Contohnya dalam Al-Qur'an itu huruf ka ini apa ya, misalnya laisa kamitslihi syai'un. Allah itu tidak ada yang serupa dengannya. Laisa kamitslihi syai'un. Nah, cuman ini ada perdebatan Bapak Ibu. Apabila huruf ka yang artinya sama dengan matsal berdempetan tanpa ada jarak, seperti ayat ini, matsaluhum kamatsalil ladzi istawqara nara. Ya. Sama dengan laisa kamitslihi syai'un. Allah tidak ada yang serupa dengannya. Kalau dalam pandangan ilmu Arab, ilmu bahasa Arab, balaghah, itu takkid yang pertama. Yang kedua. Jadi ada takkidnya di situ. Benar-benar, yaitu artinya laisa kamitslihi, tidak ada yang seperti dengan Tuhan. Tapi oleh ulama tasawuf diterjemahkan bahwa laisa kamitslihi syai'un di situ itu bukan begitu. Ka itu artinya seperti, mithlu itu seperti. Jadi terjemahan letter-letternya tidak ada yang seperti Tuhan. Double di situ kan, tidak ada seperti Tuhan, itu artinya penafikan adanya keserupaan Tuhan. Kalau laisa kasyai itu ada 2 sesuatu. Laisa dzakaru kal untha, ada laki-laki ada perempuan kan? Dalam Al-Qur'an disebutkan laisa dzakaru kal untha, laki-laki itu tidak sama dengan perempuan. Tapi kalau laisa kamitslihi asyai, laisa kamitslihi az-zakar, tidak ada yang serupa dengan laki-laki. Nah, dalam pandangan ulama tasawuf, kalau seperti ini terjadi, misalnya laisa kamitslihi syai'un, tidak ada yang serupa dengan Tuhan, tidak ada serupa-serupanya. Kalau dibuang satu itu jelas tidak ada yang serupa dengan Tuhan. Banyak makhluknya tapi tidak ada yang sama dengan Tuhan. Tapi kalau laisa kamitslihi syai', tidak ada yang seperti Tuhan, artinya tidak ada samanya sama sekali dengan Tuhan itu. Hanya tunggal. Jadi kalau laisa kasyai' atau laisa mithlu syai', itu 2 hal yang dibandingkan. Atau lebih dari satu. Di antara sekian banyak makhluk itu, satu-satunya yang unik yang lain adalah Allah. Kenapa? Karena Allah sang pencipta, yang lainnya adalah makhluk. Ya. Itulah pengertian laisa kamitslihi syai'un. Tidak ada yang seperti dengannya.
Di antara seluruh makhluk itu Allah lah yang lain sendiri. Tapi pandangan tasawuf lain. Laisa kasyai, laisa kamitslihi syai'un. Artinya Tuhan itu tidak ada yang seperti dengannya. Penafian kedua-duanya. Dengan demikian kalau dihilangkan itu berarti bunyinya nanti itu laisa syai', karena huruf ka dan mislunya itu dibuang. Jadi Allah itu bukan sesuatu. The only one existent in the world. Hanya satu yang muncul di hadapan bumi ini, yaitu hanya Allah. Alam semesta ini adalah hypocrite existence. Apa namanya itu? Wujud-wujud nisbi, wujud gair mutlak, wujud tidak abadi, hancur nanti semuanya. Ya. Jadi yang ada hanya Allah. Kalau hanya satu-satunya ada, berarti ada enggak samanya? Enggak ada. Mana yang lebih mutlak? Allah tidak ada samanya. Kalau kita menggunakan laisa mithlu syai' atau laisa kamitslihi syai'un. Karena kalau kita lihat tidak ada yang seperti Tuhan. Banyak yang lain tapi tidak ada yang samain Tuhan. Tapi kalau laisa kamitslihi syai', tidak ada yang lain selain Tuhan. Jadi itu yang disebut dengan apa ya, dalam istilahnya agama Hindu itu tidak ada samanya sama sekali, Brahma Nirguna atau Advedanta. Advedanta itu tidak ada samanya, memang dia sendiri kok. Ya. Kalau Vedanta ada Tuhan sang pencipta, ada makhluknya yang tercipta. Berarti ada dualitas di situ. Dualitas itulah laisa kamitslihi syai'un. Tapi yang oneness ini hanya satu, itulah disebut dengan pengertian tasawufnya, tidak ada yang seperti Tuhan. Memang tidak ada sesuatu selain Tuhan. Yang ada yang banyak yang kita lihat ini adalah bayangannya Tuhan. Itulah maksudnya laisa kamitslihi syai'un. Tidak ada yang seperti Tuhan. Yang seperti Tuhan itu enggak ada. Yang seperti Tuhan itu pun juga enggak ada. Berarti Tuhan itu tunggal. Bisa dipahami ya Ibu? Kalau laki-laki dan perempuan, laisa dzakaru kal untha, tidak sama laki-laki dan perempuan itu. Itu hanya ka dipakai, itu tidak ada mislu. Tidak dikatakan laisa kamitslihi dzakar wal untha. Tidak ada samanya laki-laki dan perempuan. Itu hilang satu, hilang masalahnya di situ, hanya ka. Artinya apa? Dua entitas di situ, ada laki-laki dan perempuan, tapi laki-laki dan perempuan beda. Kalau laisa kamitslihi syai'un, memang hanya satu, tidak ada bandingannya dan tidak ada samanya. Bagaimana bisa ada bandingannya kalau sendiri? Itulah laisa kamitslihi syai'un dalam ilmu tasawuf. Jadi fungsinya itu adalah taglib, apa, menghilangkan pembandingnya. Tapi kalau laisa kasyai', ada dua di situ tapi tidak sama satu sama lain. Kalau laisa kamitslihi syai', tidak ada duanya. Memang dia sendiri kok, bagaimana bisa mencarikan bandingannya? Nah, kita lihat ayat ini. Mathaluhum kamathalil ladzi istauqan nara. Perumpamaan mereka itu adalah seperti yang menyalakan api. Jadi ini tiga malah Bapak. Mathaluhum itu mathal, ka-nya itu adalah mathal, mathal itu mathal. Jadi tiga di sini. Seperti ya, allazi istauqan nara. Inilah yang disebut dengan ta'kid. Jadi kalau modelnya bahasa Arab seperti ini, stressing point bahasa Inggrisnya. Penekanan bahwa mereka itu adalah seperti orang-orang yang menyalakan api, maka setelah api itu menerangi sekelilingnya, maka hilanglah cahayanya. Jadi mungkin menyalakan obor di sini maksudnya. Orang-orang munafik itu seperti yang membawa obor, tapi obornya itu dalam kegelapan itu ditiup sampai mati obornya. Masih bisa enggak kita melihat kalau tanpa obor di kegelapan malam?
Itulah perumpamaan orang munafik. Tadinya muslim, tapi hipokrit, munafik, maka lilinnya padam. Api yang tadinya menerangi di sekitarnya padam, maka hilanglah terang itu. Maka itulah orang-orang munafik. Orang munafik itu tidak bisa melihat kebenaran. Yang penting cari untung. Gak peduli nanti pada akhirnya buntung. Itu. Falamma adat ma haulahu dzaballahu binurihim. Setelah Allah meniup lilinnya itu mati obornya, maka dalam keadaan kegelapan dia. Ya. Wa tarakuhum fil mati la yubsirun. Dan Allah hilangkan cahaya yang menyinari mereka, dan mereka itu membiarkannya itu dalam kegelapan. Dan yang paling menarik di sini, la yubsirun, tidak akan pernah bisa melihat dalam pandangan mata kepala maupun pandangan mata hati. Summum bukmun umyum fahum la yarji'un. Ya, mereka itu tuli. Kalau tuli masih bisa melihat dan masih bisa buta, tapi kalau ditegaskan sudah tuli, bisu, buta lagi. Coba. Itulah orang munafik, sudah tuli, budak, telinga batinnya mati, bisu, nggak bisa bercakap apapun, buta, nggak bisa melihat apapun. Inilah 3 panca indera yang paling ditakuti orang untuk cacat. Kalau orang tuli, ya jadilah tidak bisa paham kalau tanpa ada tangan yang berjoget-joget itu kan. Ada lagi yang disebut dengan bisu. Ya. Dia tahu. Ada teman saya kasihan itu kena stroke itu ya. Berkomunikasi dengan suaminya hanya pakai handphone. Masih bisa WA. Tapi suaranya nggak ada. Pita suaranya hancur. Nggak bisa mengeluarkan kata-kata apapun. Orangnya pinter, tapi mengekspresikan keinginannya itu melalui WA. Minta nasi, ya. Jadi pembantunya pakai handphone. Bersyukurlah kita di sini Bapak Ibu sekalian. Ya. Tidak buta, tidak tuli, dan tidak juga bisu. Orang-orang munafik itu bagaikan orang tuli, bisu, dan buta. Maka tidak mereka itu akan kembali ke seperti semula. Innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Orang munafik itu berada di palung paling dalam neraka itu. Diceburkan ke neraka yang paling jahanam itu orang munafik. Bukan orang kafir. Kalau orang kafir hanya mengingkari Allah. Tapi kalau orang munafik itu mengingkari Allah, tapi juga menjerumuskan orang lain untuk melakukan kesalahan. Nah itulah summum bukmun umyum fahum la yarji'un. Mari kita lihat penjelasan para ulama tafsir Bapak Ibu sekalian. Al-Kashani, seorang ulama tafsir, api melambangkan kesiapan rohani, nyalanya adalah petunjuk terhadap dunia dan kaum yang beriman. Padamnya menunjukkan matinya kesiapan untuk spiritual. Kalau kita melek sekarang ini ada lampu. Tapi kalau orang munafik mati lampu, dia nggak bisa melihat. Ya. Mati juga pendengarannya, dia nggak bisa mendengarkan. Mati juga mulut, dia nggak bisa berbicara. Masya Allah. Itu perumpamaan orang-orang yang munafik. Kemudian menurut Najmuddin Al-Kubra, ya, dan Al-Qushairi ulama besar klasik ya, menafsirkan perumpamaan sebagai kondisi seseorang murid di dalam suluk perjalanan rohani, suluk ya, yang awalnya terang namun kemudian jatuh kembali dalam gelap karena godaan-godaan dunia dan hawa nafsu. Kita pulang dari masjid ini berdosa Bapak Ibu, maka itulah seperti kita kehabisan cahaya. Munafik barusan sujud nangis-nangis di Istiqlal, pulang ke rumahnya berantem dengan istrinya. Habis sudah cadangan energi yang kita bikin di Istiqlal itu. Ini bisa dibangkitkan kembali kalau kita istighfar. Contohnya
haji mabrur. Mabrur pada waktu kita pulang dari Tanah Suci hanya 1 minggu. Minggu berikutnya ketemu dosa lagi. Udah lebih hebat dari sebelum haji. Tapi kemabruran haji itu mati pada saat kita berdosa, tapi bisa dipanggil untuk hidup kembali dengan cara istighfar, ya, bertobat, perbanyak tobat. Jadi ibu-ibu dan bapak sekalian tidak mungkin haji lagi, yang sudah haji harus menunggu 40 tahun sekarang ini. Karena kita nggak bisa haji lagi, cara mengatasinya adalah kemabruran haji yang pernah kita raih itu kinclongkan kembali dengan cara memperbanyak ibadah, termasuk memperbanyak umrah. 7 kali umrah sama dengan kualitasnya 1 kali orang haji. Ya. Kita nggak bisa menunggu, harus menunggu 40 tahun seperti Sulawesi Selatan, baru kena giliran untuk bisa haji. Ya. Kalau umurnya 50 tahun, baru punya uang untuk menabung haji, maka bagaimana tuh? 50 tambah 40, 90 tahun, nggak bisa tawaf, nggak bisa sa'i, nggak bisa berjalan panjang. Akibatnya terganggu suasana keibadahan kita. Nah inilah perlunya memelihara jangan sampai nanti kita menjadi munafik. Lalu yang ketiga Ibnu Arabi, ini sangat penting. Cahaya ilahi dicabut dari orang-orang munafik sehingga mereka itu hidup dalam kegelapan. Ia menyoroti kata istauqadanara, pudarlah cahayanya itu sebagai penanda bahwa para munafik itu sengaja mendekati kaum beriman demi keuntungan sosial. Akidahnya enggak ada tuh. Dia datang semua anak-anaknya itu untuk minta ke masjid dengan berpakaian iba-iba. Ada juga orang yang iba memang, mudah-mudahan pahalanya dapat. Tapi itu hanya kamuflase saja. Begitu yang berikannya itu pulang, pergi makan McDonald, pergi makan makanan mewah, kita belum sanggup untuk beli itu. Ya, jadi Bapak Ibu, ini istauqadanaran ini banyak sekali pembahasannya. Terakhir kesimpulannya Bapak Ibu sekalian, perumpamaan api dalam ayat ini menunjukkan bahwa kaum munafik itu awalnya memiliki potensi untuk menerima cahaya petunjuk, bahkan mungkin sempat untuk melaksanakannya. Namun karena kesengajaan mereka itu berpaling, Allah mencabut cahaya itu dan mereka hidup dalam kegelapan rohani. Tafsir sofistik itu memperluas makna ini ke dalam dimensi batin dan perjalanan spiritual, serta memperingatkan siapapun agar waspada terhadap kemunafikan ini, sebab dia bisa menggerogoti fisik kita, juga menggerogoti unsur-unsur batin kita. Ya. Jangan berbohong, karena kebohongan itu bagian daripada iblis, bagian daripada munafik. Kalau berjanji tepati, karena kalau enggak menepati itu namanya munafik. Ya. Ini penting. Jangan gampang mengumbar janji tapi susah untuk ditunaikan, itu hipokrit, munafik. Ya. Bapak Ibu sekalian, ya udah, kalau orang sudah seperti itu mereka tidak bisa kembali. Wahum la yarji'un, tidak bisa kembali pada posisi semula. Seperti ada syairnya bahasa Arab itu ya. Orang yang sakit hati itu hatinya hancur bagaikan cermin. Sekalipun akan diutuhkan cermin itu sudah tidak akan utuh lagi. Ya. Kenapa? Karena sudah bekas-bekas pecahannya. Nah, orang-orang munafik itu seperti itu. Begitu hebatnya dosanya munafik ini, lebih berat dosanya daripada orang kafir. Kalau orang kafir hanya tidak salat, dia ingkari salat. Tapi kalau munafik selain tidak salat juga memprovokasi orang untuk melakukan kejahatan. Jadi dosanya murakab. Mudah-mudahan kita yang hadir pada kesempatan ini Bapak Ibu menjauhi sifat-sifat dan karakter kemunafikan, karena nauzubillah dunia akhirat tidak akan pernah senang, tidak pernah bahagia orang-orang munafik. Demikian Bapak Ibu, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingatkan nanti malam bagi yang ini iktikaf ya, kita melayani sampai pagi di sini.
pada malam ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.